Halo, welcome to our assignment. Edisi podcast untuk diskusi. Oke, jadi mau ngapain kita sekarang nih? So, kali ini kita bakal ngebahas terkait pasar modal ya guys ya. Oh, oke, pasar modal ya. Tapi sebelum itu perkenalan dulu kali ya lah. Ya, ini yang lagi spoken atau bicara nih sapaan gitu. Perkenalan? Iya, perkenalan. Kayak mulai dari nama, NIM, absen, golongan mungkin. Dari kamu dulu deh, kamu dulu. Oke. Cek. Halo semuanya. Aku Nafisa. NIM-nya F41220863. Halo, kalau aku Farah, NIM-nya F41220871. Oke, perkenalan udah nih. Langsung aja kali ya. Iya. Kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama mulai dari definisinya dulu deh. Jadi definisi dari pasar modal itu apa sih? Pasar modal nih ya. Sependek pengetahuan aku nih ya, pasar modal tuh kayak sarana pendanaan bagi perusahaan gitu sama pemerintah, dan sarana buat kegiatan investasi gitu bagi pemilik dana. Jadi ini ya guys, kita cantumin di atas ya nanti definisinya yang menurut UU. Oke. Kalau gitu produknya pasar modal tuh berarti kayak apa aja ya? Macam-macam sih, ada saham, terus obligasi, reksadana sama apa sih satunya tuh? Apa ya? Derivatif? Nah, iya itu derivatif. Tapi ngomong soal ini ya, aku tuh masih bingung gitu loh, kayak bedanya saham yang tergolong dalam kategori bearish sama saham yang kategori bullish tuh kayak gimana gitu loh. Oke. Jadi gini ya, kalau saham yang kategori bearish nih, itu pas kondisi pasar sahamnya itu lagi melemah tren pasarnya. Jadi tren bearish itu nunjukin bahwa sedang terjadi aksi jual dalam volume yang besar. Jadi para investor, pemilik saham itu jual besar-besaran saham mereka biasanya itu karena ada masalah terhadap perekonomian negara. Nih ya, aku kasih contoh ya dari PT Bank Negara Indonesia atau sahamnya itu namanya BBNI. Nah, saham BBNI itu mengalami penurunan harga yang signifikan banget itu sejak awal tahun 2020-an, which is pas pandemi COVID-19 ya. Iya betul. Nah, saham BBNI itu turun dari yang per slotnya itu 9.500 pada Januari 2020 itu menjadi 4.000 per saham pada Maret 2020 tuh. Wah, Januari gila. ke Maret udah turun segitu loh. Jadi sekitar 58% lah ya. Penurunan ini itu disebabkan oleh menurunnya kinerja perbankan, meningkatnya resiko kredit, dan menurunnya kepercayaan investor. Terus kalau si bedanya sama kategori bullish apa tuh? Kalau bullish nih, itu kondisi pasar saham itu lagi menguat tren pasarnya gitu kan. Bullish itu aksi belinya itu dalam volume yang besar gitu loh. Jadi lagi para pemilik saham itu lagi berlomba-lomba untuk membeli saham dari suatu perseroan terbatas. Oke. Nah, tren pasar ini ditandai dengan kenaikan harga saham yang berkelanjutan. Nih ya, kasih contoh lagi nih ya. Iya. Dari PT Bank Sentral Asia TBK atau sahamnya tuh namanya BBCA. Saham BBCA tuh mengalami kenaikan harga yang signifikan sejak awal tahun 2020. Beda ya sama Iya, beda banget. beda sama BNI. Jadi pas pandemi COVID-19 mulai mereda di Indonesia, saham BBCA itu naik 30.000 per sahamnya. Jadi pas Januari itu harganya masih normal ya, sekitar 30.000, tapi pas November langsung naik tuh 2 kali lipatnya atau 100%, jadi 60.000. Wih. Nah, naiknya saham BBCA ini itu disebabkan oleh meningkatnya kinerja perbankan, terus juga risiko kreditnya menurun, sama peningkatan kepercayaan investor. Gitu. Jadi gitu. Paham nggak kamu? Jujurnya agak rumit ya buat ngebayangin atau kayak ngerealisasiin gitu loh di pikiran tuh, ya agak rumit lah. Iya sih.
emang pembahasan saham tuh agak berat dan perlu studi lebih lanjut gitu lah. Pemahaman detail gitu kali ya. Iya. Intinya sih kalau Biris itu pasar saham itu lagi turun, lagi para investor itu berlomba-lomba untuk menjual sahamnya. Sedangkan kalau Biris itu sebaliknya, lagi naik-naik, investor pada beli, berlomba-lomba beli saham. Gitu. Oke. Kalau kamu biasanya pakai aplikasi sahamnya apa aja kalau kayak mau beli saham-saham gitu? Kalau aku sih Bibit ya, soalnya Bibit tuh gratis biaya komisi ya. Dana investasinya juga minim modal, dengan 10.000 aja udah bisa gitu kan. Wih, 10.000 aja tuh. Iya. Terus investasinya tuh bisa dicairin kapan aja juga, pas kita bisa butuh uang nih untuk mencairkan dana investasi reksadana di Bibit itu cepet, plus nggak kena biaya penalti. Terus juga nggak ada pajak, sama metode pembayarannya itu bisa lewat cara manual melalui transfer BCA, terus juga virtual account bank, terus juga e-money kayak GoPay dan Li aja gitu. Terus juga bisa nih lewat pemotongan saldo otomatis dari Bank Jago. Wih, banyak ya kelebihannya kalau Bibit nih. Terus ada gak kira-kira yang bikin kurangnya gitu dari si Bibit nih? Kalau kurangnya ya, kelemahan si Bibit ini sepengalaman aku nih ya, itu produk reksadananya terbatas, jadi nggak kayak di Bareksa atau Indo Premier yang punya banyak banget produk reksadana. Terus juga aplikasi Bibit ini kurang responsif. Terus juga belakangan aku ngerasa aplikasi Bibit itu sering crash gitu loh, loading gitu. Wah, gak enak ya. Terus Iya. habis itu? Kalau kamu pakai apa ya? Kalau aku sih akhir-akhir ini Stockbit ya. Enaknya tuh tampilan aplikasinya itu user friendly gitu loh. Jadi kayak user friendly. Jadi kayak benar-benar didukung sama user interface-nya itu bagus, simple, terus gampang gitu dipakai. Jadi kayak pengguna awam sekalipun, kayak yang baru pakai atau baru mulai gitu, nggak bakal terlalu susah gitu loh kalau ya permulaan gitu. Terus bisa interaksi juga sama investor atau trader lain lewat tulisan-tulisan yang mereka bagiin di fitur stream, atau lihat komentar-komentar yang mereka tulis di bagian bawah. Oh gitu ya. Iya. Terus biaya atau fee transaksinya tuh juga murah. Misal nih kayak fee beli 0,10%. Nah, fee jualnya tuh 0,20%. Jadi Stockbit nih bisa gitu loh bersaing sama sekuritas fee rendah lainnya gitu. Terus yang epicnya tuh Stockbit nih bisa gitu diintegrasiin atau disatuin gitu, kayak apa ya, disambungin gitulah sama Bibit. Jadi bisa sekaligus gitu investasi, saham, obligasi, dan reksadana. Wih, aku baru tahu nih kalau bisa ya ternyata diintegrasiin sama Bibit. Iya, cuma kurangnya nih ya Stockbit itu fitur-fitur yang terbaiknya itu bisa diakses buat yang udah berlangganan gitu. Jadi yang kayak akunnya itu udah pro premium gitulah, itu baru bisa nikmatin menu-menu terbaik yang disediain Stockbit. Terus nggak enaknya juga itu nggak bisa cek mutasi saldo. Jadi mutasi saldo RDN tuh belum bisa dilakuin di aplikasi ini. Jadi usernya itu harus buka aplikasi bank yang bersangkutan buat bisa ngelihat mutasi saldonya. Dan yang nggak enaknya ini menurutku juga proses withdrawalnya itu juga lumayan lama sebenarnya, sekitar 2 hari kerja. Itu belum termasuk durasi penjualan dengan harga pasar tuh ya. Jadi pasti hal ini tuh bakal sangat ngerugiin buat trader dengan jangka waktu yang sangat pendek. Kayak contohnya itu scalper gitu. Terus ya sama sih, aplikasi ini juga lumayan lemot ya, terutama pas buka versi websitenya atau kalau memori HP lagi penuh. Sama ya kendala teknis yang menurutku kayak harus diperbaiki pihak perusahaan, kayak bug, masalah fingerprint, pergantian PIN, ya lain-lain lah. Ya, mungkin karena saling bersangkutan itu ya, jadi masalahnya agak sama ya. Iya, Ya plus minus lah ya, pasti ada sih. iya, tapi ya gak apa-apa sih, itu kan lagi coba-coba juga gitu aku.
Jadi ya masih belum terlalu lama lah jadi user Stockbit gitu. Aku juga sama sih. Oke, lumayan panjang ya pembahasannya nih. Aduh, Ya gimana, emang namanya ruang diskusi gitu kan ya. ya udah deh guys. Jadi segitu dulu aja ya teman-teman. Makasih udah mau nonton dan dengarkan diskusi kami. Oke, so jumpa lagi kapan-kapan ya. See you next video. Sampai bye-bye.